Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper. Cerita kali ini masih pada kisah Mas Angga Adi Kusuma, bagian keempat. Bagi kalian yang belum bergabung, bisa langsung tekan tombol lonceng dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi update koleksi dari channel ini. Tapi bagi yang hanya ingin menuangkan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar demi kemajuan channel ini yang sekaligus merupakan bentuk support. Maka, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cerita. Awalku kenal mereka. Bantengan part keempat. Setelah bertemu dengan sosok wanita cantik atau putri berkonde dengan bunga kantil di rambutnya, saya berjalan pulang diiringi sosok tersebut dengan kereta kencana berjalan di belakang saya. Setelah sampai di depan rumah, beliau berpesan, "Kuatno atimu, sesuk awakmu bakal akeh sing musuhi." Di sini yang dimaksudkan, kuatkan hatimu. Besok-besok kamu akan banyak yang memusuhimu. Kawanan pocong yang terlihat di depan rumah penghuni pohon pisang seolah pergi dan tidak menampakkan diri. Setelah berpamitan, saya mengucapkan terima kasih sudah mau mengantarkan pulang. Beliau tersenyum sambil pergi dengan diiringi bau yang harum. Saya tidak bisa menggambarkan bau harum itu seperti bunga apa, karena bau ini baru pertama kali saya menciumnya. Saat saya masuk ke dalam rumah tetap sepi dan kosong, tidak ada satu orang pun. Ketika masuk kamar, saya melihat diri saya sendiri sedang tertidur dan mata saya ditutupi dengan tangan penuh luka dari bawah tempat tidur. Jadi tangan tersebut dari bawah tempat tidur tembus sampai menutupi mata saya. Hingga saya mendengar suara ketawa mengerikan dan saya mengenali suara itu yang tidak lain suara dari Joker atau Lasmi. Saya ketakutan setengah mati dan bingung harus bagaimana. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara yang sangat berat dan besar berkata, "Mario." Disertai sosok makhluk besar berkepala kerbau berdiri di luar jendela kamar. Saya tidak bisa melihat dengan jelas makhluk tersebut. Cuma terlihat siluet bayangan karena tertutup kain dari jendela kamar. Saya merasa pusing. Kepala saya sangat berat tiba-tiba, hingga terjatuh dan pingsan. Saya terbangun di pagi hari dan terlihat istri saya tidur di samping. Saya membangunkan dan bertanya, "Kemarin malam kemana?" Dan seluruh orang tidak terlihat di rumah. Istri saya bilang bahwa semua orang di dalam rumah dan berkumpul di ruang tamu menonton TV. Ketika istri mau membangunkan saya untuk dibuatkan makan, saya terlihat masih tidur dan tidak enak untuk membangunkan. Di siang hari dusun menjadi ramai karena ada woro-woro. Terlihat ada mobil pick up membawa salon besar dan memberitahukan bahwa malam nanti akan ada pertunjukan bantengan. Biasanya orang menyebut kuda lumping. Setelah Isya, istri mengajak untuk menonton acara tersebut. Saya menolak karena saya masih takut dengan kejadian semalam. Tapi istri memaksa saya untuk ikut karena jarang sekali ada pertunjukan yang ada di dusunnya. Ya, dengan terpaksa saya menuruti kemauan istri saya.
Setelah beberapa langkah, mata saya menangkap sosok kemarin yang saya lihat. Ya, pocong di depan rumah penunggu pohon pisang. Kuntilanak yang terbang dari pohon ke pohon lain. Dan anehnya, tidak seperti yang sudah-sudah. Saya tidak merasa penakut seperti kemarin-kemarin. Seperti ada yang menyuruh untuk jika diawasi, maka tetap ganti mereka. Setelah sampai di lokasi, warga banyak yang berkumpul mengelilingi acara tersebut. Seorang pawang membuat garis membulat dari tali tampar kecil untuk membatasi warga, agar tidak sampai ke dalam area bulatan tersebut. Setelah segala persiapan dilakukan, pawang tersebut membakar sebuah kemenyan yang asapnya sangat-sangat pekat. Seketika saya melihat segala jenis makhluk halus berkumpul ikut menonton acara tersebut. Sampai ada yang di sela-sela warga seperti menantikan sebuah acara pertunjukan. Di belakang saya mendengar suara dengusan hewan yang sangat besar serta berat. Itu adalah penunggang kereta kencana yang kemarin malam saya temui bersama sosok beliau. Perasaan saya seperti beliau sedang mengawasi saya dan melindungi. Sehingga sosok jin-jin yang sedang menatap seolah marah kepadaku dari tadi seolah menghindar. Saya menggambarkan sosok pelindung ini seperti prajurit kerajaan zaman dulu. Berbadan kekar, memakai celana dibalut kain warna emas bertelanjang dada. Leher berkalung seperti ornamen mempelai pria dengan lengan bergelang emas melikat. Setelah pertunjukan dimulai, pawang memulai mengangkat cambuk yang besar dan mengibatkan ke tanah. Dan banyak dari anggota pandangan tersebut kerasukan. Sosok yang sedang merasuki adalah hewan seperti harimau, kerbau, serta kera berbadan manusia dan berkepala hewan. Ketika pertunjukan berlangsung, entah kenapa orang-orang yang dirasuki tersebut terlihat mau menyerangku, sehingga warga yang berada di depanku berlarian. Sosok penjagaku segera pindah tepat di depanku, seolah ingin menghalau serangan tadi. Dengan segera saya dan istri lari meninggalkan tempat tersebut. Melihat situasi yang sudah tidak terkendali, sesekali melihat bahwa pawang tersebut cukup kesulitan untuk menenangkan situasi. Setelah sampai di rumah menenangkan diri, ternyata pawang bantengan tersebut datang ke rumah dan disambut mertua dari istri menanyakan keperluannya. Saya dipanggil pawang tersebut ingin menemuiku. Setelah bertemu tanpa mengucapkan salam atau berkenalan diri, dia marah-marah sambil menunjukku. Karep kue njaluk opo? Opo maksudmu nggawa pasukan? Arep nantang ta? Dalam arti, sebenarnya kamu minta apa? Apa maksudmu bawa pasukan? Nantang. Ayo, saiki tak ladeni pengenmu opo? Yang diartikan, ayo sekarang saya layani, apa permintaanmu? Saya dan keluarga tertegun mendengar kata-kata beliau. Saya yang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa seolah dihakimi dengan kata-kata beliau yang sangat marah. Orang desa menyebut beliau Mbah M. Beliau orang yang dihormati karena beliau memegang organisasi bantengan di wilayah Beceta MJK. Beliau langsung berkata, "Endi Ki Sabto, tokno kene tak lawani karo kris koberku." Yang artinya, panggil Ki Sabto, akan aku lawan dengan kris koberku. Dalam hati saya bertanya, Ki Sabto?
Mungkin dari sini dulu pada bagian keempat ini. Bagi yang masih penasaran dengan part selanjutnya, ikuti terus update channel ini. Ambil positifnya, semoga Sobat Creeper sekeluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dari segala bentuk gangguan terlihat maupun tak terlihat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.